Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Saudara sekalian, berjumpa lagi dengan Ansar Akil Channel. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi mengenai organisasi privat atau organisasi swasta sebagai salah satu literatur, salah satu referensi mata kuliah ilmu organisasi, ilmu politik, ilmu administrasi publik, atau ilmu sosial lainnya. Kita akan membahas apa itu organisasi privat, apa perbedaannya dengan organisasi publik. Untuk organisasi publik sudah kita bahas pada 2 video sebelumnya. Silakan Anda pelajari kembali apa itu organisasi publik, ciri-ciri dan fungsi organisasi publik. Nah, saudara sekalian, apa itu organisasi privat? Organisasi privat ini adalah organisasi yang dikelola oleh perorangan atau kelompok-kelompok dalam masyarakat yang terpisah dengan organisasi pemerintah atau organisasi publik. Istilah privat itu berasal dari kata set apart, yang berarti sesuatu yang terpisah. Terpisah karena bukan menjadi bagian dari organisasi publik. Karena organisasi publik itu adalah organisasi pemerintah yang mengelola kepentingan dan pelayanan publik yang mencakup seluruh kepentingan masyarakat. Sementara organisasi privat itu dikelola oleh sekelompok orang atau perorangan yang terpisah dari organisasi pemerintah. Organisasi privat ini biasa juga disebut organisasi swasta, seperti perusahaan-perusahaan bisnis yang dikelola oleh orang per orang atau sekelompok orang yang bekerja sama di dalam mengelola perusahaan-perusahaan berstatus swasta, bukan pemerintah. Jadi berdasarkan istilah, organisasi publik itu bisa kita pahami sebagai organisasi yang mengelola seluruh kepentingan masyarakat, mewakili kepentingan negara. Sementara organisasi privat adalah organisasi yang dikelola oleh orang per orang atau kelompok yang terpisah dari masyarakat, terpisah dari aset masyarakat. Jadi yang dikelola adalah aset pribadi, aset kelompok, bukan aset masyarakat. Karena aset masyarakat itu dikelola oleh organisasi publik. Apa contoh organisasi privat itu? Adalah perusahaan-perusahaan yang mengelola kegiatan-kegiatan usaha atau bisnis, baik itu bentuknya CV, bentuknya PT, atau bentuknya usaha perdagangan atau UD, ataupun usaha-usaha yang dikelola secara personal, seperti penjualan-penjualan online di marketplace atau di media sosial yang menggunakan modal pribadi melakukan aktivitas usaha secara pribadi. Ini adalah contoh-contoh organisasi privat atau organisasi swasta.
Saudara sekalian, ada beberapa perbedaan mendasar antara organisasi publik dengan organisasi privat. Yang pertama, organisasi publik dirancang untuk melayani kepentingan seluruh masyarakat. Tidak membeda-bedakan siapapun masyarakat itu, sebagai penduduk, sebagai warga negara. Semuanya dilayani sama rata, sama rasa. Misalnya pelayanan keamanan, maka pemerintah menciptakan keamanan yang dirasakan oleh seluruh masyarakat. Penegakan hukum, ya, siapapun yang bersalah akan diproses secara hukum. Ini adalah pelayanan publik yang ditujukan kepada seluruh masyarakat. Sementara pelayanan organisasi privat, perusahaan swasta, atau organisasi bisnis itu ditujukan kepada konsumen. Konsumen yang dilayani oleh perusahaan atau organisasi itu. Konsumen ini dilayani karena konsumen itu membayar dengan harga tertentu untuk mendapatkan jasa atau produk yang diberikan oleh organisasi swasta atau organisasi privat itu. Jadi kita melihat pelayanan organisasi publik itu untuk seluruh masyarakat, sementara pelayanan organisasi privat itu untuk konsumen yang dilayani. Dan biasanya konsumen itu terbagi-bagi lagi nanti demografinya. Ada konsumen anak-anak, ada konsumen ibu-ibu, ada konsumen orang tua, ada konsumen pemuda, ada konsumen bapak-bapak. Makanya produk itu juga terspesifikasi. Ada produk untuk anak-anak yang dilayani konsumen anak-anak. Ada produk untuk ibu-ibu yang dilayani konsumen ibu-ibu. Ada produk untuk bapak-bapak yang dilayani berarti konsumen bapak-bapak. Nah, seperti itu. Jadi organisasi publik melayani siapapun, mulai dari anak kecil sampai kakek-kakek, nenek-nenek, seluruh warga, seluruh masyarakat itu dilayani tanpa membeda-bedakan siapapun yang ada di dalam masyarakat itu. Sedangkan organisasi privat melayani konsumen, dan konsumen itu biasanya terspesifikasi sesuai dengan ciri khas, ciri khusus dari konsumen yang dilayani. Jadi konsumen itu biasanya lebih spesifik sesuai dengan karakteristik produk atau jasa yang diberikan oleh organisasi itu. Ini perbedaan yang pertama dari khalayak yang dilayani oleh organisasi publik dan organisasi bisnis atau privat. Yang kedua, perbedaan organisasi publik dan organisasi privat. Organisasi publik itu mendapatkan biaya, mendapatkan anggaran dari masyarakat, dari negara, melalui pajak, melalui kekayaan-kekayaan yang ada di dalam negara itu, yang dieksplorasi untuk mendapatkan modal yang akan dikembalikan untuk melayani masyarakat. Sementara organisasi privat atau swasta itu mendapatkan modal dari pembayaran-pembayaran yang diberikan, yang dilakukan oleh konsumen. Jadi konsumen itu membayar sehingga
perusahaan-perusahaan swasta itu mendapatkan modal, mendapatkan kapital di dalam mengelola usaha. Nah, salah satu sumber penghasilan dari pemerintah atau organisasi publik itu adalah pajak yang dibayar oleh organisasi privat atau perusahaan swasta. Jadi perusahaan swasta itu nanti setelah mendapatkan modal, mendapatkan pembayaran dari masyarakat, nanti dia akan membayar pajak kepada negara, membayar pajak yang akan dikelola oleh pemerintah. Nah, hasilnya nanti itu akan dikembalikan oleh pemerintah itu kepada masyarakat melalui pelayanan publik atau penyediaan public goods seperti jalan raya, ya, penyediaan pasar, penyediaan sekolah. Jadi itu dikembalikan lagi ke masyarakat. Perbedaan yang ketiga, bahwa tujuan dari pelayanan publik itu untuk mencapai tujuan negara, menciptakan masyarakat yang adil, yang makmur, yang sejahtera, yang cerdas, masyarakat yang aman, yang harmonis. Nah, ini tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi publik. Sementara tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi privat atau swasta atau organisasi bisnis adalah mendapatkan keuntungan, laba atau profit untuk mengakumulasi modal itu, sehingga usaha yang dikelola itu semakin besar dan semakin berkembang. Jadi tujuan organisasi publik itu bukan untuk mendapatkan profit, tapi untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan, kemakmuran, keadilan, mencerdaskan masyarakat, dan sebagainya. Sementara organisasi privat untuk mendapatkan keuntungan, profit atau laba, sehingga dapat mengakumulasi modal dan nanti akan menciptakan perusahaan-perusahaan yang semakin besar yang disebut dengan konglomerasi. Akumulasi berbagai usaha yang dikelola oleh satu kelompok sehingga usahanya itu semakin berkembang kemana-mana. Jadi ini adalah tujuan dari organisasi bisnis, ya, untuk mendapatkan profit dan mengembangkan usahanya menjadi sebuah konglomerasi. Yang keempat, bahwa organisasi publik itu dikelola oleh pemerintah yang sudah punya sistem, ya, misalnya dalam pemilihan presiden, pemilihan gubernur, pemilihan wali kota, bupati, itu sistemnya sudah ada. Begitu pula dengan instansi-instansi pemerintah, departemen, itu juga sistem birokrasinya sudah ada. Sementara dalam organisasi bisnis, yang menjadi pengelola organisasi itu adalah pemilik modal yang ada pada organisasi itu, atau beberapa orang yang bekerja sama untuk menanamkan modal pada satu perusahaan yang disebut dengan pemilik modal, ya. Nah, pemilik modal ini yang menjadi orang-orang yang menguasai organisasi privat atau organisasi bisnis itu. Dan mereka akan menguasai organisasi bisnis itu sepanjang masa, selama perusahaan itu masih berdiri.
dan selama modalnya itu masih ada. Beda dengan organisasi publik. Pemerintah yang menjadi pemimpin, misalnya presiden, itu ada masa di mana pemimpin itu nanti harus berganti. Begitu pula dengan gubernur, wali kota, itu ada masanya, pergantiannya ada. Yaitu setiap 5 tahun sekali. Dan maksimal menjabat 2 kali. Dengan demikian masa jabatan dalam organisasi publik itu terbatas. Namun dalam organisasi privat itu tidak ada batasnya. Sepanjang pemilik modal itu masih memiliki modal pada perusahaannya itu dan usahanya masih berjalan, maka pemilik modal itu akan tetap menguasai dan mengendalikan organisasi itu. Jadi organisasi publik ini lebih bersifat demokratis ya, karena selalu ada pergantian. Ada sistem pengawasan. Sementara dalam organisasi bisnis itu ya tidak ada pergantian dari pihak-pihak di luar pemilik modal itu. Nah, saudara sekalian, di dalam mengelola organisasi publik tentu lebih terbatas orang-orang yang bisa masuk ke dalam sistem pengelolaan organisasi publik itu. Misalnya yang akan menjadi presiden dan wakil presiden itu ya sesuai dengan yang sudah ditentukan ya, 1 presiden dan 1 wakil presiden selama 5 tahun. Nah, di organisasi privat setiap orang bisa membuat sebuah organisasi bisnis dan dia menjadi pemimpin di perusahaannya itu sepanjang waktu. Nah, saudara sekalian, dalam perkembangan pengelolaan organisasi di negara-negara modern, organisasi privat itu juga turut berperan serta di dalam memberikan pelayanan publik sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi organisasi privat itu dapat mengelola organisasinya betul-betul terpisah dari organisasi publik. Namun organisasi privat itu juga dapat bekerja sama dengan organisasi pemerintah di dalam penyediaan barang-barang dan pelayanan publik yang dikenal dengan istilah governance, di mana pemerintah bersama private sector atau swasta dan unsur-unsur masyarakat bersama-sama mengelola pelayanan publik. Misalnya dalam pelatihan-pelatihan, mentor-mentor atau pengajarnya itu diambil dari lembaga-lembaga training, lembaga-lembaga konsultan. Itu bisa. Atau misalnya dalam pengadaan infrastruktur jaringan internet di sebuah kantor pemerintah. Maka itu pengadaannya dilakukan oleh swasta, dipasang oleh swasta. Kemudian nanti trainernya itu dari pihak swasta, mendampingi para pengelola dari instansi pemerintah itu. Itu bisa dilakukan. Model-model kerjasama seperti itu. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.